Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala sejatinya dalam 1 tahun penuh telah memberikan kepada kita bulan-bulan Hijriyah yang dimana masing-masing bulan tersebut memiliki keutamaan dan juga keistimewaan. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan pada setiap bulannya. Namun ada satu dan beberapa bulan yang dimana Allah berikan kepadanya ataupun di dalamnya keistimewaan yang tidak ada keistimewaan lain yang terdapat pada bulan selainnya. Dan salah satu bulan tersebut adalah bulan Dzulhijjah, bulan dimana Allah Subhanahu wa taala menitipkan beberapa keistimewaan di dalamnya. Sebagaimana kata Rasulullah SAW dalam banyak riwayat dan juga banyak sekali hadis menjelaskan. Salah satunya hadis di mana ketika Rasulullah SAW mengatakan, "Ma minal ayyam al-'amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah ta'ala min hadhihi al-ayyamil 'asharah." Kata Rasulullah SAW, tidak ada suatu hari-hari di mana amal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan amal ibadah yang dikerjakan di 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Para sahabat mendengar jawaban dan juga mendengar hadis Rasulullah SAW tersebut, mencoba untuk menanyakan dan menguatkan tentang keutamaan daripada 10 hari pertama tersebut dengan mengatakan dan mengambil contoh dari suatu ibadah yang mulia, yaitu ibadah jihad, dengan mengatakan, bagaimana dengan jihad Rasulullah? Apakah ada yang lebih utama daripada jihad dan lebih bisa mengungguli bulan-bulan ataupun hari-hari tersebut? Maka Rasulullah mengatakan, walal jihadu fi sabilillah. Meskipun jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian beliau mengatakan, illa man kharaja bi nafsihi wa malihi. Kecuali orang-orang yang keluar di jalan Allah dengan jiwanya, dengan hartanya. Walam yakhruj minhu dzalika syai'un. Lalu kemudian dia tidak kembali darinya, artinya dia benar-benar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mati syahid dengan penuh keikhlasan hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Inilah hadis yang menggambarkan tentang keutamaan secara global yang berada pada bulan Dzulhijjah. Meskipun ada juga keistimewaan dan juga keutamaan lainnya dalam hadis-hadis tertentu yang secara tersendiri menjelaskan tentang keutamaannya. Maka di antara hadis yang juga menggambarkan tentang keutamaan bulan Dzulhijjah adalah pertama hadis ataupun asar yang sampai kepada kita daripada Umar bin Khattab ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah. Al-Maidah ayat ketiga, Allah mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu lakum ni'mat wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku juga sempurnakan atas kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, lalu kemudian aku ridhokan untuk kalian Islam sebagai agama kalian. Ayat ini turun tepat berkenaan dengan ataupun tepat dengan momen di mana Rasulullah SAW melaksanakan hajjatul wada', lebih tepatnya ketika para kaum muslimin dan juga Rasulullah sedang berwukuf di Arafah, menunjukkan bahwasanya keutamaan bulan Dzulhijjah ini adalah di mana Allah Subhanahu wa taala menutup risalah Rasulullah SAW di dalamnya. Lalu kemudian di antara keutamaan lain juga yang ada pada bulan Dzulhijjah adalah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan satu ibadah yang mulia, yang di mana ibadah ini Allah lipat gandakan pahalanya lebih banyak daripada ibadah-ibadahnya ataupun pelaksanaannya di bulan-bulan yang lain, yaitu puasa Arafah. Yang dimana puasa ini, kata Rasulullah SAW dalam satu riwayat disebutkan, Shaumu Asyura yukaffiru sanatal madiyah. Puasa Asyura itu menghapuskan dosa-dosa dari tahun sebelumnya. Wa shaumu Arafah yukaffiru sanatain al-madiyah wal mustaqbalah. Adapun puasa Arafah, maka ialah puasa yang bisa menghapuskan dosa 2 tahun, setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Maka berpuasa di bulan Dzulhijjah
lebih tepatnya di hari Arafah, menggambarkan tentang adanya kemuliaan dan juga keistimewaan yang ada pada bulan Dzulhijjah ini, di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala atas suatu ibadah yang semestinya di bulan yang lain pahalanya tidak sebanyak daripada pahala ketika dikerjakan di bulan tersebut. Lalu kemudian keutamaan yang lainnya yang juga ada pada bulan Dzulhijjah adalah di mana Dzulhijjah merupakan bulan ditumpahkannya darah hewan-hewan kurban. Merupakan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kaum muslimin untuk kemudian berkurban, untuk kemudian menunjukkan pengorbanannya kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dicontohkan dan juga sesuai dengan apa yang menjadi contoh yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau mengorbankan anaknya untuk disembelih sebagai bentuk pengorbanan dan juga ketundukan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berkurban di bulan Dzulhijjah adalah suatu kemuliaan yang ada pada bulan Dzulhijjah yang tidak ada syariatnya, tidak ada keistimewaannya daripada bulan-bulan yang lain. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat An-Nasa'i dan juga Abu Ya'la, di mana Rasulullah mengatakan afdhalul haji al-hajju wal hadyu. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik haji adalah yang paling baik talbiyahnya, yang paling banyak talbiyahnya, wal hadyu, dan juga apa yang paling banyak menumpahkan darah hewan kurbannya. Maka penyelenggaraan kurban ini ataupun pelaksanaannya dan syariatnya adalah bagian daripada keistimewaan yang juga melekat dan ada pada bulan Dzulhijjah, yang dimana kita tidak diperintahkan, tidak disyariatkan untuk berkurban di bulan selain daripada bulan Dzulhijjah. Lalu kemudian kaum muslimin yang berbahagia, kita masuk kepada keutamaan yang lainnya. Keutamaan yang juga ada dan melekat pada bulan Dzulhijjah adalah di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Dzulhijjah sebagai bulannya Al-Mu'tamar, Syahrul Mu'tamar, yaitu bulan di mana kaum muslimin dari berbagai macam penjuru di bumi ini, baik dari sisi barat, dari sisi timur, dari sisi utara maupun juga selatan, semuanya berkumpul, bertumpah ruah dalam suatu tempat yang begitu mulia, dalam suatu momen yang begitu berbahagia, dalam suatu waktu yang sangat Allah Subhanahu wa taala berkahi, yaitu pelaksanaan haji. Yang dimana dengan adanya haji, kaum muslimin berkumpul, terkhususnya di hari Arafah, di mana Rasulullah SAW telah memberikan suatu penegasan tentang mabrurnya suatu haji seorang muslim. Kata Rasulullah, al-hajju Arafah. Kata Rasulullah SAW, haji itu adalah wukuf di Arafah. Ketegasan Rasulullah, penekanan Rasulullah akan pentingnya dan menjadi rukunnya wukuf di Arafah menggambarkan tentang bagaimana Dzulhijjah itu merupakan momen berkumpulnya kaum muslimin, terkhususnya di hari Arafah, di mana seluruh kaum muslimin dalam kondisi yang sama, keadaan yang sama, niat yang sama untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, berkumpul dalam suatu tempat yang sangat mulia. Begitulah gambaran dan juga bergambaran daripada keutamaan yang ada pada bulan Dzulhijjah. Maka oleh karena itu seorang muslim yang cerdas seharusnya ketika datangnya bulan Dzulhijjah, bulan-bulan yang mulia ini atau bulan yang mulia ini, hendaklah kemudian dia mempersiapkan dirinya, benar-benar memacu kemampuan ibadahnya, meningkatkan kemampuan dan juga tingkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia benar-benar memanfaatkan bulan-bulan tersebut, memanfaatkan detik-detik di bulan tersebut untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah sebaliknya, menjadikan bulan Dzulhijjah sebagai momen untuk dia malah meningkatkan kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat bagi kaum muslimin semuanya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.